wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan ta'lim kita. Pada ta'lim yang telah lalu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW masuk ke tempat sholat atau ke masjid, lalu beliau melihat manusia banyak berbicara, pemandiran di masjid. Maka ujar Nabi, jika kalian mengingat yang menghilangkan kelezatan, niscaya aku tidak melihat kalian seperti ini. Maksudnya ujar Nabi, amun buhan pian ingat mas mati, kada mungkin berbicara di masjid atau di tempat-tempat yang baik, majelis taklim, di tempat majelis zikir ya. Apalagi ketika berlangsungnya majelis atau ketika ceramah, ketika orang bacaan, jangan sama sekali kita berbicara. Karena ujar Nabi, kalau seandainya tahu kalian tidak akan melakukan hal yang demikian. Diceritakan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau salah satu sahabat yang sangat sedih atau selalu berlinang air mata kalau sudah berbicara tentang kematian. Padahal seorang sahabat yang dikatakan Sayyidina Utsman ini fi raka'atin wahidah, satu rakaat hatam Quran. Satu rakaat, bukan dua rakaat, satu rakaat hatam Quran. Masih merasa sedih, takutan bukan takutan dengan matinya, tapi takutan persiapannya ada banyak menurut beliau. Nah, kayak apa dengan kita? Sayyidina Utsman aja takutan, Haji Utsman gak takutan. Ujar Sayyidina Utsman bin Affan, aku menangis kalau sudah dikisahkan masalah kubur, masalah mati. Kalau seandainya berkisah tentang keadaan di dunia, walaupun aku tidak punya apa-apa, aku masih bisa minta dengan kawan, bisa minta pinjam, bisa. Kalau nanti di hari kiamat, pokoknya nangku cari pertama Rasulullah, masih bisa sih. Tapi kalau di kubur tidak bisa apa-apa, sendirian. Itu maksudnya bahwa bagaimanapun kita dikubur tetap bersendirian. Itu yang sering menangis lah. Lalu dikisahkan lagi di sini dari Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Hasan Al-Basri, amin. Bahwasanya ia pada suatu hari duduk di depan pintu rumahnya. Duduk lagi santai di hadapan rumah. Lalu lewat jenazah, orang menggotong jenazah mayat. Seorang laki-laki yang diiringi orang banyak, dan di bawah jenazah ada seorang anak perempuan yang berjalan dengan melepaskan ikatan rambutnya sambil menangis. Jadi nangarnya sambil menangis itu mulai berhari. Jadi sambil berjalan, mayat digotong, ada anak perempuan yang menangis. Al-Hasan Al-Basri berdiri mengikuti jenazah tersebut. Jadi Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in, bahkan pemimpinnya tabi'in. Mengumpati arakan jenazah tadi. Kalau ini kadang ada umpati ambulan lah, cak berjalan nyaman. Ada kan yang berjalan bawa mayat, kada ada lagi nang membawanya kalau lagi sakitan tangan. Ya ini nyowo sudah. Ya. Kalau bahari begotong lah. Ya bahari begotong. Bilanya macam-macam bahannya lewat di mau tampar wanya. Anak perempuan tadi berkata, wahai bapakku, seumur hidupku aku tidak menemui hari seperti hari ini. Ujar si kakak anak tadi, bah, ya abahnya di atas, kan kisahnya di bawah keranda mayat nih.
seumuran kada suha aku metih orang bebanyaknya kayak ini lah ya. Hasan Al-Basri berkata kepada anak perempuan tersebut, bapak engkau tidak pernah menemui hari seperti hari ini. Kemudian Hasan mensolatkan jenazah tersebut dan ia pulang ke rumahnya. Ketika esok paginya Hasan Al-Basri sholat subuh dan matahari terbit, ia duduk-duduk di pintu rumahnya. Tiba-tiba ia melihat anak perempuan itu menangis dan pergi menziarahi kubur bapaknya. Si anak tadi lewat ya, sholat subuh, duduk-duduk, biasanya kawannya kopi dihiga. Ini masih diulahkan kopinya lagi. Cuma termasuk wani juga, pemain tanpa pengiring ya. Biasanya ada pengiringnya dia untuk sabuting. Cerewet gurunya aja. Nah, jadi ya Hasan nikah anak nang semalam ini nih, anak nang kemarin di bawah keranda mayat abahnya menangis sambil ziarah kubur bapaknya. Di dalam hati Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya anak perempuan ini orang bijak, aku akan mengikutinya, mungkin ia akan berkata-kata yang berguna untukku. Diumpati pulang, diumpatinya ke kubur ke anak tadi ya. Nah, Hasan pun mengikutinya. Ketika anak perempuan itu sampai di kubur bapaknya, Hasan bersembunyi di bawah semak belukar agar tidak dilihat. Jadi begitu kak anak nih ke kubur, tapi emang di kuburan muslim ini mana sanak apa semak belukarnya di kuburan Abu Hasan nih. Nah, ada banyak nisannya, jadi tuyuk tuh kalau kau dilewati, kalau banyakkan manusianya. Cakanya hidup gitu saku-saku kota Samarinda ya. Banyak benar manusianya itu. Kemudian anak perempuan itu memeluk kubur bapaknya dan meletakkan pipinya ke tanah dan berkata, wahai bapakku, bagaimana engkau bermalam dalam kegelapan kubur, seorang diri tanpa lampu dan tanpa teman. Ujar si kang anak tadi, bah, kayak apa pian ini di bawah ini nih, mana sorangan. Waktu di dunia nyaman guring empuk di atas big land, wow. Oh, bantalnya dakron, wow. Bulu angsa kah? Sampai bulu angsa dikempengkan, oh ini pintar bagus loh. Minta kalau ditiup dengan alat, oh nyamannya guring bulu angsa, nang guring kayak angsa. Ih mantap. Nyaman banget ada guring ya. Jadi ujian anak kayak apa pian bah di kubur ini sorangan, anak ada lampu, nggak ada kawan. Wahai bapakku, malam kemarin aku menyalakan lampu untuk engkau. Jadi rupanya dinyalakannya lampu di rumah. Kisahnya nih menerangi abahnya ya. Siapakah gerangan yang menyalakan lampu untuk engkau malam tadi? Ya, ulun tadi menyalakan lampu di rumah. Malam tadi siapa nyalakan lampu agen pian bah? Wahai bapakku, malam kemarin aku menghamparkan pembaringan untuk engkau. Siapakah gerangan yang menghamparkannya untuk engkau malam tadi? Ini kisahnya hanya semalaman abahnya di kuburan. Padahal asyaddul bala, sepaling-paling berat bala adalah malam pertama di kubur. Ya, paling berat itu. Makanya kita apabila keluarga di malam pertama itu adakan apa? Yasin, tahlil, muqaddam. Muqaddam ternyata membaca Quran yang 30 juz satu-satu tuh lah. Bagus. Membaca di kuburan panggur terserah. Di kuburan malaikat mau kananggir pulang sarek kada kau menakuni apanya di atasnya banyaknya orang. Ya kan bila ada orang di atas kada apa katanya mau kananggir kada kau masuk, bila kada ada orang hanya. Makanya satu-satunya ujar si dalang siapa nih kada ingat apa nah nang Bupati Tegal itu siapa kada ingat siapa, ada yang orang Jawa ini Kidalang lupa
Jisidin satu-satunya mungkin nangkir nang kada kawa masuk ke kubur Gus Dur. Gus Dur itu ndak ada kosong, 24 jam full mulai awal sampai sekarang. Artinya orang kada berhenti ya, ada aja. Jadi mungkin nangkir kada kawa masuk. Iya, lucu ya. Nah, jadi siapakah gerangan yang menghamparkannya untuk engkau malam tadi? Wahai bapakku, malam kemarin aku memijit-mijit tangan dan kaki engkau. Siapakah? Semalam aku memiciki pian. Wah, ini siapa nang miciki? Paham bu? Ya, ini si anak nih bergumam seorang, bapandri seorang. Kalau malam semalam ulun melekitkan lampu. Malam semalam ulun nang menghamparkan apa pembaringan dan mengibasi pian, mengibasi. Malam semalam ulun nang memicikkan kopi datang. Cuman termasuk wani juga ada kawannya. Nah, jadi ujar anak siapa nang micikkan pian bah? Wahai bapakku, malam kemarin aku memberi engkau minum. Artinya sini ini kada garing kira-kira lah. Malam kemarin ulun beri minum pian, malam ini pian di dalam sini. Ya Allah, mudah-mudahan kita panjang umur, berataan sehat walafiat, berataan kalau toh memang sudah waktunya, mudah-mudahan husnul khotimah. Siapakah gerangan yang memberi engkau minum malam tadi? Wahai bapakku, malam kemarin aku membalik-balik engkau, membolak-balik engkau dari satu sisi ke sisi yang lain. Mengurusi kuitan nih, anak bakti banar ya, membersihi mungkin, atau istilahnya menyekakah, atau mungkin asa panatkah kuitan dipicik ya karena pemacam. Jadi malam ini kayak apa pian nih nah, ujar si anak tadi. Wahai bapakku, malam kemarin aku menutupi tubuh engkau yang terbuka. Nah, siapakah gerangan yang menutupi engkau malam tadi? Karena dibuka orang, iyalah. Kafan dibuka. Ada lah kira-kira orang nang mati masih berikatan. Hah? Bilnya berikatan datanginya pian ngena. Buka akon taliku gitu. Nah, kalau malam semalam jana anak pian ulun layani semua. Anda intinya kayak itu. Kalau malam ini pian di dalam malam tadi itu kayak apa? Pian di dalam kubur nena. Wahai bapakku, malam kemarin aku memandang wajah engkau. Siapakah gerangan yang memandang wajah engkau malam tadi? Wahai bapakku, malam kemarin engkau memanggil kami dan kami memenuhinya. Malam semalam pian manggil kami datangan. Nah, siapakah gerangan yang engkau panggil dan memenuhinya malam tadi? Wahai bapakku, ngaran kakanakan lah, kakanakan kan? Kira-kira mau dilihat kisah ini belum balik kakanakannya nih, masih halus gitu nah, makanya nyoba pandir. Wahai bapakku, malam kemarin aku memberi engkau makan ketika engkau ingin makan. Nah, siapakah gerangan yang memberi engkau makan malam tadi ketika engkau ingin makan? Wahai bapakku, dulu engkau memasak untuk engkau berbagai macam masakan. Nah, siapakah gerangan yang memasak untuk engkau malam tadi? Mendengar perkataan anak perempuan itu, Hasanul Basri menangis. Hasanul Basri seorang ketua tabi'in, artinya para tabi'in itu muridnya sahabat. Hasanul Basri ini walaupun tidak pernah berjumpa Rasulullah, tapi beliau berjumpa dengan sahabat 300 lebih, bahkan berguru semua dengan sahabat. Jadi urutannya, kalau Rasulullah berisi murid ngarannya para sahabat itu berisi murid ngarannya tabi'in berisi murid tabi'in. Kalau kita ini berapa kali tabi'innya? Tabi'in sampai kepada ulama guru-guru kita. Menangis Hasanul Basri dan menampakkan dirinya dan mendekati anak perempuan tersebut dan berkata, wahai anak, janganlah engkau berkata seperti demikian itu. Jangan nakai, gak usah ngomong kayak gitu, tetapi katakanlah
kami telah menghadapkan engkau ke kiblat. Apakah masih seperti itu ataukah telah berpaling ke lain kiblat? Wahai bapakku, kami telah memberi engkau kain kafan yang terbaik. Apakah engkau masih memakainya atau sudah engkau lepaskan? Hasanul Basri memberikan nasihat. Jangan dikisahkan nang itu engkau tanyakan tuh kayak apa sih din semalam menghadap ke kiblat kalau ternyata paling enggak. Karena pernah kejadian waktu Ramadan tahun kemarin, bukan Ramadan kemarin, orang lagi ceramah, nelpon, guru, lagi asik bacaan nih di Asyifa hari Sabtu, ada jamaah lu nelpon, jadi Samarinda lah, guru apa? Kami ini masih dikubur guru kenapa? Ada sepupu bini ulun meninggal, kenapa? Pinanya salah kiblat, ya kita kenapa ini? Nang di bawah nih rupanya mau kada paham juga, terus kada ada nama ingatkan di atas. Nah, biasa kan kalau kita ada nang turun, nang di atas nih ya ustadz lah atau orang berpengalaman lah untuk mengarahkan ini gitu. Jadi pas sudah hendak bulikan, sudah tuntung, sudah talkin, sudah tuntung. Nang lain-lain tukang talkin bulik dehnya. Pas sudah hendak bulikan, berkisah nang di dalam nih, berkisah kawan nang bertiga. Asalnya salah kiblat lah. Iya saya kok. Kenapa kita kapalnya sebelah sini? Kenapa sebelah sana? Berkisah, yakin sudah salah. Artinya yang bertiga ini ya, sudah bulikan orang, sudah bulikan, tinggal keluarga aja lagi. Lalu nelpon, kayak wajib dibongkar. Jangan dah, wajib dibongkar bila salah kiblat. Ada apa-apa daripada kamu menanggung dosa. Wajib dibongkar salah kiblat, salah arah kiblat. Akhirnya bongkar aja. Kalau dia telepon menghadapi jamaah bongkar. Akhirnya kenapa apa bongkar aja. Begitu di kayak apa caranya? Bongkar. Satu, menjagai jangan ada orang masuk kecuali keluarga dekat, ya sepupu di sana. Nah, yang kedua, kalau sebuah kisah-kisah, ya mungkin kayaknya cerita tidak apa-apa, tapi untuk jangan dikisahkan. Ya sudah, dibongkar. Udah 1.000 juta salah. Untung gak ada apa-apa gitu nah, gak ada apa-apa jasadnya kan, artinya masih biasa aja. Kalau nang kayak kisah di Jawa itu cuman belanggar sekitar 15 menit aja bu. Belanggar itu maksudnya jeda, bahasa Banjar belanggar, jeda 15 menit aja pak. Begitu dikubur ada salah 15 menit langsung dibongkar. Oh, ada berupa manusia lagi hancur kepalanya, hancur awaknya, baru 15 menit. Nah tutup cepat dah. Nah, jadi kalau seandainya satu mayat itu salah posisi, wajib dibongkar. Dua, kalau seandainya mayat itu ada membawa benda-benda yang berharga, wajib dibongkar. Kalau sini bawa cincin kan, jangan laki sayang itu, maka aku ndak beriakan lawan nama mamanya nang ada nih kita. Tiga, kalau terpakai tanah orang. Maksudnya apa aja Banjar itulah takakat tanah orang atau menguburkan di tanah orang gitu nah. Kayak kejadian di Lorantin, tahu Lorantin? Sebelum naik Gunung Luduri, nah ada di sini pemakaman, itu hampir 10 kubur Pak, terpakai tanah orang. Rupanya orang ini asal Uja Banjar itu asal tabuk aja, asal buat saja. Jadi Ulu jadi tahunya kan Pak Camat, gimana guru? Nah, siapa yang punya orang Balikpapan? Ya, dulu orang sini juga, beliau pindah Balikpapan. Ya, telepon nih baik-baik. Sampai atas nama Camat, gini-gini kita ceritakan. Nanti kalau bisa dibeli aja. Jadi tanah tuh dibeli biar enak. Ya, alhamdulillah waktu itu kita ikut juga memberikan pendapat. Ya, alhamdulillah tanah tuh disodakahkan beliau. Nah, ya alhamdulillah. Ayo aja patak lagi situ, bilang lain-lain. Orang itu jar Hasanul Basri takunakan, apakah engkau masih memakai atau sudah melepaskannya? Wahai bapakku, kami telah meletakkan engkau di dalam kubur dalam keadaan baik. Apakah masih seperti demikian ataukah telah dimakan ulat-ulat? Dan dikatakan sesungguhnya para ulama berkata, seorang hamba
akan ditanya tentang iman. Sebagaimana ada yang dapat menjawab, ada sebahagian yang lain kada kawa menjawab. Ditakuni tentang iman, marrabbuka. Ada nang orang bahari neng itu aja yang dihafalinya kamu. Ya, marrabbuka Allahu rabbi wa man nabiyyuka wa Muhammadun nabi wa madinuka al-islamu dini wa man ikhwanuka al-muslimuna. Itu ya dihafalinya sembahyang ada. jadi orang bapak kamu hafal itu ini di sini gini nang ditakunakan tahu lah kamu. Ada malaikat itu menakunakan kayak apa kamu sembahyang subuh man ada bungol ban orang manusia. Jadi itu aja dihafalinya. Ya. Kalau orang itu beramal soleh, semua itu diberikan Allah kemudahan menjawabnya. Ya amal soleh itu ya macam-macam ya, berzikir sembahyang apa macam, nuntut ilmu apa macam, ya kebaikan-kebaikan lah. Jadi kalau sedang terfokus, karena ada orang bahari, nang si gurunya ini melajari, ini nang dihafali. Ya, kebujuran masalah aliran-aliran nang kada sembahyang juga sidin. Jadi di sini kan ada mungkin nangkir itu menakuni kayak apa sembahyang ikam, kayak apa puasa ada. Itu didudustai orang aja, ujar si gurunya, tahu guru siapa? Mungkin guru kuntau kalau kira-kira lah. Jangannya guru apa guru agama, guru silat disuruh. Nah, ini yang ditakuni nah, ujar si Hasan Al-Basri takuni, abah kawalah pian bah menjawab pertanyaan mungkin nangkir nah. Ada yang menjawab, ada yang kau menjawab. Apakah engkau dapat menjawab tentang iman ataukah engkau tidak dapat menjawab? Wahai bapakku, para ulama berkata, untuk sebagian orang diluaskan kuburnya, orang-orang soleh kuburnya melebihi istilahnya lapangan bola lah, lebih daripada itu, sangat luas ya. Dan untuk sebagian disempitkan kuburnya. Apakah kubur engkau luas ataukah sempit? Ujar Hasanul Basri itu. Nah, wahai bapakku, para ulama berkata sebahagian orang kain kafannya diganti dengan kain kafan dari sorga, ada yang diganti yang sampai ratusan tahun bersih masih. Kayak Datu Hamid ya di Pandaran tuh sampit bu. Kalau kada khilaf 100 berapa ya? 150-an tahunnya. Karena cucu Datuk Kalampayan Abdul Hamid bin Sa'ad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Abdul Hamid beriksanak dengan Abu Talhah yang di Tinggarong, beriksanak di cucu juga ini Abu Talhah bin Sa'ad bin Datuk Kalampayan. Nah, Abdul dikiau Datuk Hamid dengan sirin Abdul Hamid. Datuk Hamid nih Mbah dikirim ke mana? Ke Pontianak. Pas sebelum itu terdampar di Pulau Pandaran tadi. Pandaran itu sampit. Karena abrasi akhirnya kubur itu jauh pak, jauh pada daratan. Jadi orang kalau mau ziarah berkapal, banyak kisahnya nang orang-orang ziarah yang terbalik ngaran laut. Nah lalu kesepakatan keluarga dibongkar kubur tadi dipindahkan ke daratan di Sampit. Itu rame, masih viral kok di dulu tuh di Facebook, buka aja Datu Hamid Sampit, tahu orang pemindahan mayat sidin. Ada beberapa kakawanan dari sekumpul ikut yang masih juriat Datu juga ya, menyaksikan petinya bagus 150-an. Datu Kalampayan kan 216 kalau Datu Kalampayan. 216 kalau ada hilap lah. Nah anak sidin anggaplah Datu Hamid, Datu Sa'ad itu mungkin sekitar ya parak 200-an, mungkin 180-an lebih tahunnya. Nah ini cucunya nih 130-an ke atas pokoknya, dah ulun gak ingat. Ada yang melihat kain kafannya bagus 100 lebih tahunnya, petinya bagus. Waktu memindah tuh, waktu memindah dari pulau tadi ke daratan dah disaksikan semua juriat sidin dan juga para pejabat bupati dan lain-lain. Nah itu namanya orang soleh ya, digantikan kain kafannya dari sorga. Kada hancur, bahkan petinya aja kada hancur. Karena annallaha
Sesungguhnya Allah menjadikan amal kita ini jadi benteng kita, ya zikir, ya salawat, ya tasbih, ya sedekah, apa aja kebaikan-kebaikan kita tuh melindungi. Ulat tidak berani mendekat. Ini sama kayak Allah yarham Al-Habib Muhammad Maliki, ya sampai sekarang itu orang Arab tuh mau betul membongkar kubur Sidin dari pindahnya ke Suraya. Kan Sidin meninggal di Ma'la. Di Makkah memang begitu. Kalau sudah beberapa tahun mungkin bila tulang-tulang pindahnya ke Suraya. Suraya itu ada pemakaman khusus. Karena di Ma'la itu penuh sudah mulai zaman Rasulullah sampai ini kuburan di situ. Ya. Jadi begitu mau dipindah, jasadnya masih bagus. Habib Muhammad Maliki ini Masya Allah, ya, luar biasa. Alhamdulillah beberapa kali ketemu beliau, ya, bersalaman, beberapa juga baiat, termasuk kemarin minyak wangi saya ada ngambil juga dari beliau baiatnya, bersorban, berselendang, ya. Sidin seorang yang meletakkan dulu tahun 98 waktu kita masih di Mekah, 99 ya sampai 2000 itu. Nah, orang itu ujar Hasanul Basri kepada si anak-anak tadi, ya. Ada yang bisa menjawab, ada yang enggak. Wahai bapakku, para ulama berkata sebagian orang ada yang diganti kain kafannya. Dan ada juga diganti dengan kain kafan yang berasal dari neraka. Nauzubillah. Dari surga atau dari api neraka kain kafan engkau diganti. Orang itu yang ditakunakan. Maksudnya Hasanul Basri memberikan sebuah pelajaran kepada anak-anak tadi. Harus menakun itu macam-macam, ya. Dan wahai bapakku, para ulama berkata kubur itu terkadang satu taman dari taman sorga, terkadang satu liang dari liang neraka. Wahai bapakku, para ulama berkata kubur terkadang memeluk sebagian orang seperti seorang ibu memeluk anak kandungnya. Kuburannya ini memberi kasih sayang. Artinya si kubur itu kadang menakutkan. Kubur itu memberi kasih sayang seperti seorang ibu memeluk anaknya. Tapi ada juga kubur na'udzubillah. Itu nang ditakunakan Nabi Hikam kayak apa di sana. Ini jadi pelajaran bagi kita. Kita kayak apa juga kita. Dan kita pasti semua masuk ke dalam kubur. Mudahan pian berdahulu. Ada wani juga sekalinya. Iya. Urusan mati kalau usah di macam, memang sudah Sidin menentukan biar kayak apa, ya, biar kayak apa lagi tim dokter ahli dari luar negeri mau usahakan supaya sehat panjang umur, matian ya ujung-ujungnya ke dokternya matian. Amun sudah tahu pecangan mati banyak iba amal aja lagi kelak itu aja lagi. Hendak apa lagi kita nih, nang apa aja kegiatan kita ujung-ujungnya kan istirahat kena lah. Nang berdagang, nang di kantor, nang ini ujung-ujungnya istirahat. Apa namanya? Laskar tak berguna. Hidup ini kayak apa aja ujung-ujungnya mati juga. Nang olahraga, nang herbal, nang apa ngaranya, mau apakah macam-macam olahraga ini ujung-ujungnya wa ilaihi. Nang terapi ini bukan sana ada juga. Banyak kehilangan ampih terapinya. Mana mbah yang sering duduk di sini kok nggak terapi lagi loh. Jangan betul ngata Pak Yai. Sampun saya itu astagfirullah. Sudah meninggal, wah kada terapi lagi kah? Ya sudah pacangan tahu pati itu seorang aja bersiap-siap banyak amal hati barasihi. Jangan berbuat nang kada baik, ya hidup sekaliannya. Nah, terkadang membenci dan menjepit sebagian orang sehingga tulang rusuknya tertukar. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik, ya. Tulang rusuk tertukar ke sebelah, saking dijepit oleh kubur tadi. Apakah kubur memeluk engkau ataukah marah kepada engkau? Wahai bapakku, para ulama berkata setiap orang yang diletakkan di kubur akan menyesal. Orang yang takwa akan menyesal karena ia tidak membanyakan berbuat kebaikan. Orang yang takwa aja, ujar Hasanul Basri, masih menyesal. Ya kayak Utsman bin Affan tadi, masih menangis bila berkisah mati, masih menangis bila berkisah kuburan.
Ya, ini rumah para kubur. Nah, kubur di belakang rumah. Nah, sini nah. Bingung aku bila di sini. Ini kubur di belakang. Nah, beremian ya. Orangnya aku cakapnya di atas kubur situ beremi. Aturan kan bila kita menengok ke belakang ini apa jendela ini kubur banyak yuk ingat seorang pacangan di situ juga kena. Ini nang rumah nang para kuburan maksud ulun. Makanya di Banjar khususnya itu orang bahari pada tahun sekarang ya rata-rata bila orang meninggal abah kai nenek kah pasti diandak di higa rumah ya kalau kami di kampung itu. Cuman ngalihnya kini bila sudah habisan nak berjual terjual kubur kuitan banyak nang terjual kubur kuitan. Maksud si kuitan ini bila diandak kayak di situ atau kuitan kita supaya anak nih ingat abahku di situ menziarahi nyaman apa macam maksud hati. Tapi ternyata begitu sudah yang Tuhannya matian nang saya kok hendak mengambil warisan nah, akhirnya dijual rumah tak jual dia kubur abah kubur mama kubur kai kubur nenek. Ikam dia punya menyekai ikam hidup tampar sidin nih kam sidin maulah rumah nih mah nukaru banyak itu pak di kampung kita nang terjual pasal dibongkar kubur kuitan pasal dibongkar kubur paninian kai kenapa ahli waris menuntut. Jadi baiknya ada baiknya ada juga. Baiknya apa seharusnya kita ingat orang tua ya hendak keluar rumah kuitan al-fatihah apakah ini kubur kuitan dihiga anak buahnya bakal lahir ada ya. Jadi macam-macam orang bahari itu nah karena orang bahari masya Allah walaupun pendidikannya biasa tapi memberikan sebuah contoh yang luar biasa ya itu orang bahari. Orang yang bertakwa akan menyesal karena ia tidak membanyakkan berbuat kebaikan dan orang yang maksiat karena telah melakukan berbagai kesalahan lebih menyesal. Apakah engkau menyesal karena berbagai kesalahan engkau atau engkau menyesal karena sedikit kebaikan engkau? Wahai Bapakku, dulu ketika aku memanggil engkau, engkau selalu memenuhinya. Selama aku memanggil engkau di atas kubur engkau bagaimana? Aku tidak mendengar suara engkau. Dulu pian bila ulun bah apa langsung aja ngaran kuitan sayang awan anak apa ini ulun manggil pian ini nah mendengarlah pian kukiau di atas deh ya. Wahai Bapakku, engkau telah pergi yang kita tidak akan bertemu kembali hingga hari kiamat. Ya Allah, jangan halangi kami bertemu dengannya pada hari kiamat, ujar si Hasanul Basri. Anak perempuan itu berkata, wahai Hasan, betapa indah ratapan engkau kepada bapakku, alangkah indah nasihat dan peringatan engkau. Ujarna anak, bagusnya pian mengatakan ulun kayak apa keadaan kuitanku nih nah. Dulu waktu kami meletakkan di kubur bekain kapan ini bah masih bakain kah ada kah nah gitu lah. Dulu waktu kami meletakkan di kubur ini jasad engkau masih bagus. Nah ini kada tahu nih makan cacing kan makan hulat kah apakah. Kemarin waktu kami meletakkan jasadmu ini lokasinya sempit. Nah ini apa menyempit apa membesar nih? Nah, di semuaan itu nasihat Hasan. Jadi ujar si anak tadi, wahai Hasanul Basri, begitu indah nasihatmu. Ya. Dan jadi peringatan kepadaku dari tidurnya orang-orang lalai. Kemudian sambil menangis ia pulang bersama Hasanul Basri. Apa pelajaran bagi kita bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini ujung-ujungnya adalah wa ilaihi raji'un. Siapa aja nang alim, nang kada alim, nang maksiat, nang taat, semua wa ilaihi raji'un. Nah apa maksudnya? Bagaimana kita bisa untuk mempersiapkan ya, kita siapakan apa yang disiapkan guru ya amal ibadah kita nih, kita menyambut korban ada rezeki berkorban, kada ada rezeki apa macam dalam artian
banyak keperluan yang lain udah berniat membantu kegiatan di masjid kah dilanggar apa macam ya, membantu tuh bujur membantu, jangan kita bisa hilangan daging ngurang memperjuang menyayati membuat bisa hilang bayi ingat seorang pasangan matian ya cukup aja dah ini akan pian alhamdulillah aku nisin kau aja nukar, cuman ini barokah. Beda bu, daging kita nukar atau makanan kita nukar dengan makanan yang dibacai orang. Anak ulun tuh bahari bila ulun bulik bebacaan, oh senang. Karena beda, nang maulitan, nang meratan, nang hafsian beda. Makanan nang dibaca-baca tuh beda. Kan kemarin kita beli di bacaan juga ya lain. Ini pertama korban, yang kedua diniatkan, yang ketiga waktu memotong kan takbir apa macam. Nah jadi walaupun sedikit itu barakahnya sudah luar biasa. Ini kadang hendak banyak seorang berkorban kada, membantu kada. Aku minta ilatnya aja. Kalau juga aku minta biji palirnya aja. Orang kenapa pengen gila minta biji, aku lawas kada ada biji palir aja. Maksudnya lakinya mati gitu kan. Udahin beratan panjang. Sehat walafiat zahiran wa batinan. Mudah-mudahan anak cucu kita beriman saleh-salehah dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti husnul khatimah ala hadiniya wa ala niyatin salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar wa mimdahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi lakhadan ni'amil wa imdal. Allahumma fa'na bima 'allamtana, Allahumma fa'na bima 'allamtana, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fid din wa 'allimna rusda, rabbi zidna 'uluman nafi'a wa rzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.